Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang selalu menyertai saudara-saudara yang terus mengikuti setiap renungan harian yang saya sampaikan dalam YouTube channel ini. Kiranya Tuhan yang kita sembah selalu menyertai dan melindungi kita semua dalam setiap kegiatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini ya Tuhan, kami masih tetap sehat dan kuat menikmati kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai ucapan terima kasih kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau mengurapi kami semua yang mau mendengar firman-Mu, agar firman yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang kita renungkan terambil dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini sama seperti peribahasa yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Hal ini yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka malu bertanya tentang apa yang dimaksudkan dengan Yesus yang menyampaikan anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan ia akan dibunuh dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam ayat-ayat firman Tuhan sebelumnya, Yesus pernah menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Namun murid-muridnya kurang percaya tentang hal yang disampaikan Yesus. Dan kali ini, murid-muridnya memang benar-benar mereka tidak mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan cara menderita, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun murid-murid sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus. Hal ini yang berlanjut sampai pada masa penderitaan Yesus. Murid-murid meninggalkan Yesus, dan Petrus sendiri menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini akibat dari murid-murid yang tidak mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Seandainya murid-murid ini mengerti tujuan Yesus datang ke dunia ini, maka saya dengan yakin pasti murid-murid ini akan menunggu penderitaan Yesus, kematian Yesus, sampai pada kebangkitannya di hari yang ketiga. Tetapi karena murid-murid yang tidak mengerti maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini, sehingga murid-murid ini meninggalkan Yesus ketika Yesus mengalami penderitaan
dan kematian di atas kayu salib. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar terus kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan, maka bertanyalah kepada hamba Tuhan agar kita terus belajar dan terus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jangan malu bertanya agar tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Tetapi teruslah belajar akan firman Tuhan, karena belajar firman Tuhan itu bukan hanya tugas pendeta atau tugas orang Kristen lainnya, tetapi belajar firman Tuhan adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita harus belajar dan mencintai kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami diingatkan agar kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami tidak mengerti, kami terus bertanya dan terus belajar akan kebenaran-Mu. Karena dengan belajar akan firman-Mu adalah tugas dan tanggung jawab kami, agar iman pertumbuhan kami semakin hari semakin bertumbuh dalam mengikut Engkau ya Tuhan, dan kami semakin mencintai kebenaran firman-Mu, dan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau agar menjadi anak-anak yang hidup benar, anak-anak yang takut akan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kehidupan kami dimanapun kami berada, kami selalu mencintai kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami dalam setiap pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau yang memberkati, khususnya mereka yang menonton atau mendengar renungan singkat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan terbaik, agar mereka dapat melewati setiap persoalan mereka bersama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.